Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pemirsa Lingkar TV, kita bertemu dalam acara Lingkar Ramadan yang akan kita sampaikan terkait dengan fadilah, keutamaan membaca Al-Quran. Segenap pemirsa Lingkar TV, Rasulullah Muhammad SAW berpesan dalam sabdanya, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang mendatangi para sahabat-sahabatnya pada hari kiamat untuk memberikan syafaatnya. Dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran betapa bacaan Al-Quran sangat bermanfaat bagi kita, khususnya di kehidupan akhirat nanti, khususnya pada hari kiamat nanti. Al-Quran sangat istimewa. Dalam sabdanya Kanjeng Nabi menyampaikan fadlu kalamillah ala sa'iri khalqihi ala sa'iri kalami ghairihi fadlillah ala sa'iri khalqihi. Keutamaan kalam Allah dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain itu seperti perbandingannya seperti Allah dibandingkan dengan makhluknya, tidak bisa dibandingkan. Al-Quran sebuah bacaan yang istimewa. Al-Quran sebuah bacaan yang disifati al-muta'abbad bitilawatihi. Membacanya saja sudah dianggap ibadah. Ada nilai plusnya. Tidak perlu harus memahami. Beda dengan bacaan-bacaan yang lain yang mana harus bersifat belajar, ilmu, mendalaminya, memahaminya. Sedangkan Al-Quran, ketika dibaca saja, sudah menghasilkan pahala. Bahkan pahalanya bi'ashri amthaliha. Pahalanya bisa 10 kali lipat. Fi harfin, dalam setiap huruf. Alif, lam, mim, tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf minimal dilipat gandakan 10 kebaikan. Bisa dibayangkan betapa banyak hasanah, betapa banyak kebaikan, betapa banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Al-Fatihah kita baca, berapa huruf yang kita baca? Berapa nilai pahala, berapa nilai hasanah yang kita dapatkan kalau dikalikan per huruf minimal 10. Subhanallah. Betapa Allah Maha Rahman dan Rahim. Betapa Allah memberikan kita cara melipat gandakan pahala dengan sangat mudah. Al-Quran menjadi pintu yang sangat mudah untuk melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Wabil khusus
saat ini kita berada di bulan Ramadan. Antara puasa Ramadan dengan bacaan Al-Quran sangat berkaitan, bahkan kaitannya sangat erat. Dalam firman Allah dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan dinyatakan sebagai bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ramadan menjadi mulia karena dipilih sebagai bulan turunnya Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ada juga malam yang sangat mulia yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Malam ini juga menjadi malam yang sangat mulia karena dipilih oleh Allah menjadi malam diturunkannya Al-Quran min sama'id dunya, min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauh mahfuz menuju ke langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Maka waktu, tempat yang dipilih oleh Allah sebagai waktu dan turunnya Al-Quran menjadi mulia. Orang terpilih, manusia terpilih, kekasih Allah, Al-Mustafa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipilih menjadi orang yang menerima Al-Quran. Maka hati-hati manusia yang dipilih oleh Allah bisa menerima Al-Quran menjadi mulia. Lisan-lisan yang mau menggerakkan, yang mau tergerak untuk membaca, mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran, dia menjadi mulia. Al-Quran menjadi sumber kemuliaan. Bahkan di bulan Ramadan ini, antara puasa dengan Al-Quran harus dipasangkan. Jelas sekali dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, disampaikan bahwasanya puasa Ramadan dan bacaan Al-Quran, keduanya nantinya akan memintakan syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran. Disampaikan puasa akan melaporkan, ya Allah, saya telah melarangnya untuk makan dan minum di siang hari, maka saya mohon berilah syafaat kepada dia. Al-Quran juga menyampaikan, ya Allah, saya telah mencegahnya di malam hari untuk tidur. Dia memilih aku untuk membacanya, mengisi waktunya di malam hari, mengurangi waktu tidurnya. Maka berilah dia syafaat, ya Allah. Maka puasa dan Al-Quran keduanya memberi syafaat. Segenap pemirsa, yang perlu dipahami, membaca Al-Quran tidak harus sudah pintar. Sejak kita mulai belajar huruf per hurufnya, saat itulah kita sudah disebut sebagai pembaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran bergabung bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran tetapi masih terbata-bata, masih latihan, belum mahir, itu sudah dianggap sebagai pembaca Al-Quran dan sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaitannya dengan keutamaan bacaan Al-Quran, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya, sesering mungkin untuk sering-sering membuka Al-Quran, membaca Al-Quran ayat per ayat, halaman demi halaman. Tidak harus banyak, tidak harus banyak, asal continue, luangkan waktu
Kita bisa mulai dari yang paling sedikit, luangkan waktu 5 menit, 5 menit, 5 menit. Setelah terbiasa, kita bisa tambahkan durasinya. Setelah sholat, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Insya Allah bisa. Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada para salikin untuk merubah diri, mulailah dari sedikit-sedikit, darajatan fa darajatan, khutwatan fa khutwatan. Dengan begitu kita bisa mulai memanfaatkan waktu kita dengan maksimal, mengisinya dengan hal yang sangat baik, yaitu membaca Al-Quran. Kalau kita mampu melihat layar HP sekian menit, bahkan kadang-kadang 15 menit, kadang-kadang sampai 30 menit tidak terasa, apa kita tidak bisa membaca Al-Quran 10 menit? Pasti bisa. Jadi kalau kita mampu melihat buku bacaan yang lain lebih lama, berarti kita juga mampu membaca Al-Quran yang sama. Dengan begitu kita bisa mendapatkan kemuliaan dari bacaan kita, bacaan Al-Quran. Al-Quran yang disifati oleh Allah Karim, innahu laqur'anun karim, bacaan yang mulia. Maka orang-orang yang mau meluangkan waktunya, mau berjuang, mendekat dan membaca Al-Quran, insya Allah akan ikut mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Hati di mana ada Al-Quran akan bercahaya. Kanjeng Nabi menyampaikan, rumah-rumah yang di dalamnya dijadikan tempat untuk membaca Al-Quran akan terlihat dari langit seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Kalau kita di malam hari bisa melihat kilauan bintang-bintang meskipun itu terletak jauh, begitulah sebaliknya. Para penduduk langit bisa melihat bumi dengan kilau-kilaunya, kilauan bintangnya, yang mana kilauan itu muncul dari tempat-tempat yang menjadi tempat untuk membaca Al-Quran. Termasuk lisan kita, termasuk diri kita, termasuk hati kita. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka diri kita akan terlihat sebagai kilauan bintang-bintang, di mana itu akan dipilih untuk menjadi titik turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat akan memilih tempat-tempat yang bercahaya itu sebagai tempat untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah bisa menerima rahmat, kawasan tersebut menerima rahmat dari Allah. Diri kita, hati kita semakin bercahaya karena rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Kanjeng Nabi memberikan sebuah perumpamaan, rumah yang tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran seperti rumah tak berpenghuni, rumah kosong, baunya tidak enak, yang di dalamnya juga serba tidak enak, semua orang merasa risih untuk masuk dan sebagainya. Begitu juga anggota tubuh, badan kita, lisan kita, bahkan hati kita kalau tidak pernah membaca Al-Quran, maka itu seperti rumah yang sangat jelek, tidak berpenghuni, dirinya sendiri tidak betah di situ, bahkan orang-orang sekitar yang menjauhnya, yang mau masuk ke dalamnya hanya sesuatu yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Wahai pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada fadilah Al-Quran, maka setelah kita mengetahui keutamaan membaca Al-Quran, mengetahui fadilah Al-Quran, maka sudah seharusnya kita mulai berani meluangkan waktu, berani berkorban, berani capek, berani lelah untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya sedikit demi sedikit. Insya Allah kita harus yakin atas sabda Rasulullah bahwasanya ibadah yang paling utama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, selain ibadah yang wajib tentunya. Bahkan dalam hadis lain,
Kanjeng Nabi berpesan, siapa yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran sampai-sampai dia lupa. Saking sibuknya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia lupa untuk meminta kepada Allah kebutuhan-kebutuhannya. Justru disitulah Allah berfirman, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Saya akan memberinya, kata Allah, dengan yang terbaik, pemberian yang paling utama dibanding dengan orang-orang yang meminta. Tanpa meminta, diberi oleh Allah sesuatu yang paling utama dibanding oleh peminta-peminta yang lain. Inilah salah satu kelebihan orang yang mau sibuk membaca Al-Quran, orang yang mau sibuk mempelajari Al-Quran. Kembali, Al-Quran adalah kalam qadim, firman Allah yang qadim, yang abadi, yang mana manzilahnya, posisinya, kedudukannya, derajatnya sangat mulia, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dalam hal ini kita berdoa, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk terus mendekat kepada Allah, untuk terus beribadah kepada Allah, untuk terus mau membuka, membaca, mempelajari, dan menjadi sahabat Al-Quran, sehingga nanti kita layak untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran sebagai sahabat karibnya Al-Quran di dunia. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan segenap pemirsa acara Lingkar Ramadan, segenap pemirsa Lingkar TV. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu khairul musta'an, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.